Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema kita malam ini peringatan Maulid dalam timbangan syariah. Bahwa ada satu tatanan produk hukum yang ditinggalkan oleh beberapa umat Islam atau satu kelompok. Para ulama biasanya dalam menghukumi segala sesuatu dibahas secara detail, isinya apa, kontennya apa, niatnya apa. Hadirin, peringatan Maulid ini kalau kita cari, kita baca dalam fatwa-fatwa imam yang 4 salafus soleh, memang belum didapati seperti Imam Hanafi. Ya, saya singkat, enggak pakai imamnya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dalam kitab-kitab fatwa ulama 4 madhab salafus saleh ini, kami belum mendapati komentar mereka. Fatwa mereka yang 4 ini, rahimahumullah. Kenapa? Karena Imam Hanafi sendiri meninggalnya itu tahun 150 Hijriah. Imam Maliki meninggalnya tahun 197 atau 193 Hijriah. Imam Syafi'i meninggalnya, wafatnya 204. Dan Imam Hambali wafatnya 241. Kami belum dapat komentar ulama salafus soleh tentang tentang Maulidan dari 4 madhab ini. Kenapa? Karena cari tahu ternyata amalan Maulidan pertama kali dilakukan pada abad ke-5 Hijriah. Dicetuskan abad ke-5 Hijriah.
Dan sebagaimana diklaim bahwa dalam tarikh Mesir menurut Imam Makrizi yang mengadakan pertama kali adalah orang Syiah Fatimiyah. Saya sih belum dapat ya nyari-nyari dari tarikh Mesir, tapi saya lebih percaya kepada Imam Sayuti. Kalau menurut pengambilan kita bukan orang Syiah yang pertama kali. Tapi adalah seorang raja negeri Irbil yang hidup abad ke-5 Hijriah, raja yang kaya raya, alim serta soleh. Irbil ini satu kota di Irak sana, dekat Babilonia. Namanya adalah Raja Muzaffar, cukup panjang namanya. Ya. Raja Muzaffar Abu Sa'id bin Zainuddin bin Ali Al-Baktakin. Kita buka aja kitabnya. Jadi Maulidan itu pertama kali yang mengadakan pada abad ke-5. Makanya ulama 4 madhab ini kami belum dapati fatwanya. Karena rata-rata ulama 4 madhab hidupnya tahun 250 Hijriah ke bawah. Baik, ini kitabnya saya buka, karya Imam Sayuti, seorang ulama yang sangat handal, dan beliau adalah bergelar Al-Hafiz, ya, minimal penghafal hadis 100.000 hadis. Dan beliau ulama yang paling banyak menghasilkan karya tulis. Yang paling terkenalnya itu yang biasa kita baca, Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ada 2 jilid. Ya, yang jilid pertamanya karya Imam Jalaluddin Mahalli. Yang kedua barulah karya, makasih Pak. Mau didoain apa Pak? Pak Haji berdiri itu. Kita sunnah Pak mendoakan orang yang berbuat baik sama kita. Makanya langsung kita tanya, mau apa Pak? Mau nambah? Kata ayah mau nambah itu. Baik, ini nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, karya Imam Sayuti. Saya lebih senang mengikuti ini ketimbang dikatakan Maulidan adalah merupakan cetusan orang Syiah. Kami lama tinggal sama orang Syiah Pak, di Pakistan, di Iran, 8 tahun. Kagak pernah mereka tuh Maulidan, nggak ada Maulidan. Mereka bukan Maulidan itu Pak, tapi mereka apa? Karbalaan. Tanggal 10 Muharram, sambil bacok-bacok tangan mereka, tubuh mereka keluar darah. Anak-anak kecilnya pun dibacok-bacok sininya itu, ditoreh-toreh dengan pedang, dengan pisau supaya berdarah-darah. Kan hari itu hari bersedih, dipenggalnya leher Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi hadirin, cucu ndak Nabi itu terbunuh tanggal 10 Muharram. Akhirnya mereka pun begitu, ya, menyakiti diri mereka. Itu yang diamalkan oleh orang Syiah, bukan Maulidan. Coba kita buka aja nih, karya Imam Jalaluddin Sayuti, ya, seorang ulama terkenal yang karya tulisnya paling banyak, 600 judul kitab, ya, 600 judul kitab beliau tulis. Baik nih, kita buka. Kata beliau, wa awwalu man ahdas, dan ya, wa awwalu man ahdasa, dan orang yang pertama kali mengadakan fi'la dzalik, peringatan itu, yaitu peringatan Maulid, sahibu Irbil, yaitu raja negeri Irbil, Al-Malik Muzaffar, namanya Raja Muzaffar, Abu Sa'id Kukuburi, namanya cukup panjang, Raja Muzaffar Abu Sa'id Kukuburi bin Zainuddin Ali bin Baktakin.
Beliaulah yang pertama kali mencetuskan peringatan Maulid. Seorang raja yang soleh, yang alim, yang kaya raya. Ahadul mulukil amjad, salah seorang raja yang mulia, wal kubara'ul ajwad, dan juga salah seorang pembesar yang sangat dermawan. Wa kana lahu athar hasanah, beliau memiliki track record hidup yang sangat baik. Jadi ini yang menjadi pegangan ulama-ulama kita. Ya. Kenapa harus mengambil dari orang Syiah? Inilah orang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang pertama kali mengadakan Maulid, seorang raja yang alim, yang soleh. Baik. Nah hadirin, jadi dalam memahami satu masalah, ya tidak boleh cuma dengan mengandalkan tidak ada contoh Nabi. Nabi nggak buat itu, Nabi nggak contohkan, sahabat tidak contohkan, salafus soleh tidak contohkan. Tidak mesti begitu. Emangnya sahabat mengerti yang namanya hadis sahih, hadis lemah, hadis dhaif, hadis hasan, hadis mu'dhal, hadis munqati', hadis mauquf, hadis matruk? Tahu Pak sahabat? Emangnya sahabat ngerti hukum idgham, ikhfa, nama-namanya itu, mat arid li sukun, mat jaiz, mat wajib muttasil dan sebagainya? Sudah adakah pada zaman sahabat? Apakah para sahabat mengerti ada perbankan syariah, Pak? Tuh perbankan syariah rubuhin semuanya itu, nggak usah ada perbankan syariah. Sahabat nggak mengenal itu, tapi baik saja, bahkan sangat dianjurkan ketimbang umat Islam terkungkung dengan perekonomian ribawi. Jadi orang-orang yang mengatakan tidak ada contoh Nabi ini sudah keluar daripada pembelajaran penarikan satu hukum dari para ulama. Memahami satu hukum, membuat satu hukum bukan cuma tidak ada contoh Nabi. Saya tanya sama Ustadz itu Pak yang bilang nggak ada contoh Nabi. Baik Ustadz Afwan, antum di mana belajarnya? Madinah. Berapa tahun S1? 4 tahun. S2 2 tahun, S3 2 tahun. Itu ada contoh Nabi sama sahabat? Itu ngaji ilmu padahal tuh. Kalau maulidan kan cuma seremonial, Pak, peringatan saja. Cuma diberikan pahala kalau memang di situ ada yang berkenaan dengan pemberian pahala, ada baca Quran. Jadi diproses, bukan cuma nggak ada contoh Nabi. Saya lebih percaya kepada ulama yang hafal 1 juta hadis ketimbang antum-antum yang S3 di Madinah. Berapa hafalan hadis Anda? Baik, kita buka sekarang Pak. Halo? Udah pada sarapan Pak? Sarapan. Udah pada makan malam Pak? Agak berat pelajaran malam ini nih. Kalau perut kosong takut nggak nyambung. La haula wala quwwata illa billah. Saya buka nih. Imam Ibnu Hajar Asqalani, ya, beliau sudah memberikan satu definisi penghukuman maulidan. Ini ulama yang hafal 1 juta hadis, ulama tiada tanding, penulis kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini adalah kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari segini, dijelaskan oleh beliau jadi segini. Ini kitabnya sampai sekarang belum ada yang menandingi. Namanya kitab Fathul Bari. Kitab sangat hebat dalam penjelasan Sahih Bukhari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Kita buka kitabnya, bukan dari omongan saya. Ya, makanya dalam diskusi agama, kalau ada yang mau diskusi, mau debat, kita bilang syaratnya 3, disepakati dulu. Pengambilan dalil dari Al-Quran, Al-Hadis, yang ketiga dari kitab para ulama. Coba kita lihat lagi. Masih kitab yang sama. Karena Imam Sayuti adalah muridnya beliau nih. Ya, Imam Sayuti yang punya kitab ini, Al-Hawi lil Fatawi, adalah muridnya beliau. Baik, kita buka komentar daripada Imam Ibnu Hajar Asqalani. Jadi Anda nggak usah bergeming
ketika Anda mendengar ceramah seorang ustadz di YouTube, ini bid'ah, nggak ada contoh Nabi. Logikanya aja Pak, Anda hafal berapa hadis? Ini ulama hafal 1 juta hadis dengan kehati-hatian memberikan satu hukum. Berarti kemarin presiden sama majelis ulama di Istiqlal masuk neraka semua itu, karena nggak adakan maulid itu. Di sini udah belum? Siap-siap masuk neraka? Hah? Udah masuk neraka berarti. La haula wala quwata illa billah. Kita lihat nih. Ya, saya terjemah saja. Nah, ini kitab kayak begini dibuka. Artinya orang-orang yang nggak suka dengan amalan maulid, menurut kami enggak. Mbok ya jangan mengatakan terlalu salah masuk neraka, enggak gitu juga. Dibandingkan Anda dengan ini saja kalah jauh gitu. Jadi adabnya tuh menurut saya begini pendapatnya. Tapi kalau ada yang mau maulidan silakan. Karena ada ulama-ulama yang membolehkan. Bahkan bukan cuma satu nih, ulama yang bergelar Al-Hafiz yang membolehkan maulidan. Saya kumpulkan nanti Pak, lebih dari 7 para penghafal ilmu hadis terbaik. Derajat ulama terbaik dalam ilmu hadis Al-Hafiz, penghafal 100.000 ke atas daripada hadis-hadis Nabi. Makanya nanti Masjid Al-Hamra nih kalau mengadakan Qiyamul Lail Ramadan terakhir, 10 terakhir, ya jangan ditulis ustadznya itu hadirilah dalam rangka meraih Lailatul Qadar Qiyamul Lail berjamaah oleh Imam Al-Hafiz. Jangan. Emangnya ustadz itu hafal 100.000 hadis? Ya, Ustadz Aib mana? Hafal 100.000 hadis? Atau Ustadz Madinah atau Pak Ustadz siapa? Ya. Jadi hadirin jangan tulis Al-Hafiz tapi tulis Hafidul Quran. Ya. Hadirilah Qiyamul Lail oleh Imam Hafidul Quran Ustadz fulan gitu, ataupun Al-Qari begitu. Jangan Al-Hafiz karena Al-Hafiz ini gelar terbaik. Nih lihat. Hadirin, kitab Imam Sayuti masih yang tadi jilid pertama halaman 282. Nih, halaman 282. Ya. Waqad su'ila, sungguh telah ditanya Syekhul Islam, guru besar umat Islam, Hafidhul Asr, penghafal hadis terbaik pada zamannya, Abul Fadli Ibnu Hajar, yaitu Imam Abul Fadli Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ditanya tentang apa? An amalil maulid, tentang peringatan maulid. Fa'ajaba, beliau menjawab, bima nassuhu, yang begini ketentuan dari beliau. Aslul amalil maulid bid'ah. Bid'ah juga Ustaz. Iya, sempurnakan dulu. Pada dasarnya peringatan maulid itu bid'ah. Lam tunqal, tidak pernah diriwayatkan, dikerjakan an ahadim minas salafis salih minal qurunis salasah. Tidak pernah dikerjakan oleh ulama salafus saleh dari abad ketiga Hijriyah, yaitu 300 Hijriyah sampai ke zaman Nabi, ke zaman sahabat. Jadi kalau bacanya sampai sini, tuh lihat bid'ah kan, nggak pernah dikerjakan tuh sama salafus soleh. Pantaslah. Apa nggak menipu umat itu? Mbok ya disempurnakan bacaannya, lihat terusnya. Kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar, amalan maulid pada asalnya memang merupakan bid'ah. Tidak pernah diriwayatkan, tidak pernah dikerjakan oleh ulama pada abad ketiga Hijriyah sampai ke zaman Nabi. Apa kelanjutannya? Walakinnaha. Apa arti walakin? Akan tetap. Pada pinter ya? Pada ngerti? Ya udah antum terjemah aja. Walakinnaha, akan tetapi ma'adalik, bersamaan dengan yang demikian, qadistamalat, sungguh amalan maulid, peringatan maulid mencakupi ala mahasin, ada perbuatan-perbuatan hasannya. Apa arti hasan? Baik. Wadiddiha, dan juga perbuatan-perbuatan buruknya. Kayak ada tuh tersebar video, ya, peringatan maulid, nyanyinya iwak peyek, kucing garong, wanita-wanita yang berjoget-joget. Pasti itu nggak boleh. Kata Imam Ibnu Hajar, memang itu asalnya bid'ah, tidak pernah dikerjakan oleh salafus soleh. Tetapi ia mencakupi daripada perbuatan-perbuatan yang baik, wadiddiha, dan kebalikannya, bisa juga amalannya buruk.
Maulidannya di diskotik Cleopatra. Ada cewek-cewek nyanyi, ada apa? Minuman keras, pasti haram. Kata beliau, faman taharra fi amaliha, maka siapa yang memilih dalam peringatan maulidnya al-mahasin, yang baik-baik saja, ada tilawat Quran, ada tausiah, ceramah agama, ada sedekah makanan, ada silaturahim warga, ada apalagi baca Quran, ada sambutan-sambutan. Ini kan kata beliau, kalau yang dipilih amalnya yang baik dalam rangka peringatan maulid, wa tajannaba diddaha, dan menjauhi yang buruk-buruknya, kana bid'ah hasanah, emang bid'ah tapi bid'ah yang baik. Ini loh poinnya. Ulama yang hafal 1 juta hadis menyatakan adalah poinnya bid'ah itu baik, bukan buruk. Makanya hadirin, tidak bisa cuma dengan yaitu tidak ada contoh Nabi, tidak bisa, diproses dulu. Yang paling gampang begini deh, Pak, halo, tahu martabak Pak? Enak gak Pak? Apa isi martabak? Baik, kita proses. Daun bawang. Sebentar, tangan. Daun bawang halal nggak? Mana daun bawang nggak halal? Ganja baru tuh nggak halal. Sama biji pala juga tuh. Ya hati-hati kalau pakai biji pala kebanyakan. Kalau dikit aja boleh. Daun bawang halal. Apalagi tepung terigu. Pabriknya di sini nih. Ada label MUI, Bogasari kan? Ya, tepung terigu halal nggak? Ada label MUI-nya. Kemudian coklat mesis halal, ada labelnya. Minyak saminnya halal. Baik. Apalagi telur bebek. Ini pengajian kok sampai ke sini Ustaz? Biar jelas. Telur bebek halal nggak? Telur ular aja halal. Masa sih Ustaz? Iya. Telur ular halal kalau Anda yakin itu tidak beracun, tidak ada bisanya. Apalagi? Cawan. Ya, apalah gitu ya. Ini semuanya halal. Peringatan Maulid pun seperti itu. Jadi martabak itu adalah komponennya, isinya adalah yang tadi sudah kita sebutin, jadi halal. Demikian juga maulidan. Ada apa maulidan? Ada baca Quran, betul? Yang kedua ada tausiah agama. Halal tidak? Bagus tidak? Baca Quran? Baik. Bahkan hadirin, kalau kita ada arisan keluarga, acara arisan keluarga, ya, umat Islam sekarang udah pinter-pinter. Dulu mah arisan keluarga cuma kumpul keluarga, keponakan, ya, kemudian di apa? Namanya itu dikocok yang keluar, selesai diumumin, terima duit, makan, pulang. Tapi sekarang umat udah lebih cerdas. Ketika udah kumpul keluarga besar, satu orang tampil tuan rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, kita silaturahim, ya. Ada yang juga sebelumnya ayo kita baca Yasin dulu, atau juga kadang dia mengundang seorang ustadz untuk memberikan tausiahnya. Kemudian apa? Ustadz itu memberikan wejangan-wejangan. Jadi ada manfaatnya, bukan sekedar kocok apa? Kocok nama, keluar, pulang, makan, selesai. Bukan gitu. Baca Quran baik. Tempatnya di masjid. Tausiah apalagi. Kalau tausiahnya diniatin thalabul ilmi, jadi sangat baik sekali itu. Apanya? Maulidannya. Makanya para ulama dan para habaib ketika menjelaskan masalah maulidan, ketika berceramah di acara maulidan, yang terbaik tujuannya bagaimana rasa cinta kita bertambah kepada Nabi Muhammad SAW. Tausiah sangat baik. Apalagi Pak? Silaturahim warga. Mungkin warga ini ya, karena saking sibuknya nggak pernah ke masjid, nggak pernah itu, nggak pernah datang berjamaah. Karena acara maulidan biasanya kita pakai selebaran, diundang, disampaikan ke rumah-rumah mereka, hati mereka ada panggilan untuk datang. Alhamdulillah akhirnya mereka datang. Di situ ada silaturahim warga. Gimana Pak kabarnya Pak? Kan biasanya para DKM gitu, mengadakan maulidan, mengundang sebanyak-banyaknya warga.
mungkin saja ada yang kecantel begitu hidayah dalam hati mereka dengan tausiah yang diberikan. Ya, ada silaturahim baik. Yang keempat ada apa lagi? Sedekah makanan. Sedekah makanan baik tidak? Baik. Ada yang nyumbang 1.000, ada yang nyumbang 100.000, 1 juta, ada yang nyumbang makanan ini, makan itu, baik. Jadi, nah, inilah yang disebut dengan maulidan seperti ini. Jadi kumpulan amalan-amalan yang harus dihukumi baik. Tapi kalau maulidannya kayak tadi, pakai musik, di diskotik, wanita yang meliuk-liukan tubuhnya, pasti konten kayak gitu hukumnya apa? Haram. Begitu. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah. Biasanya kita dalam peringatan Maulid itu, ya, dalam peringatan Maulid itu apa tadi? Niatnya itu, apalagi kalau dibahas dari niatnya, niatan Maulid. Yang pertama, supaya lebih cinta kepada Nabi. Ini kan hebat. Bertambah cinta kepada Nabi. Karena kita nggak boleh mencintai ayah ibu kita melebihi cinta kita kepada Nabi. Cinta di sini dalam arti mengidolakan Nabi, mengikuti Nabi. Kalau niatan maulidannya adalah lebih cinta kepada Nabi. Ini hadisnya pun riwayat Imam Bukhari, hadirin. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih dicintai dalam hatinya, min walidihi, melebihi daripada ayah ibunya, wa waladihi, daripada anak cucunya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Nomor 15, masih awal-awal Sahih Bukhari. Jadi kalau niatan maulidannya makin mencintai Nabi, mengikuti Nabi, ini teramat hebat. Kata baginda, la yu'min ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sehingga saya, ahabba ilaih, ahabbu ilaih, lebih dicintai dalam hatinya, min walidihi, daripada ayah ibunya, wa waladihi, dari anak cucunya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Kalau niatnya kayak begini, teramat hebatnya. Hadirin, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Anak muda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang dia cinta kepada orang lain, mengidolakannya, tapi nggak pernah ketemu? Apa kata baginda? Lihat jawabannya. Nih, hadisnya sudah masuk 5.000 sekarang. Ja'a rajulun, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, datanglah seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa taqul, bagaimana pendapat Tuhan, fi rajulin, akan seseorang, ahabba qauman, yang dia cinta kepada orang lain, walam yalhaq bihim, tapi tidak pernah bertemu dengan orang itu. Ini persis pertanyaannya untuk kita. Ya Rasul, ada seorang yang cinta orang lain, cinta satu kaum, tapi dia nggak ketemu tuh. Dia mengidolakannya banget, bahkan cara makan, minumnya, berjalannya, akhlaknya, dia mencontoh dari orang itu, tapi nggak pernah ketemu ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, al mar'u, seseorang, ma'aman ahabba, dibangkitkan nanti di akhirat, di padang mahsyar, bersama orang yang dia cintai. Makanya Bapak-bapak, ya, kalau ada pertandingan bola, tahajud nggak pernah jam 2 malam, sementara pertandingan bola jam 2 bisa bangun karena mau lihat si Bang Dodo, si Bang Messi gitu, mau lihat Ronaldo sama Messi, hati-hati Anda bisa dibangkitkan sama mereka di padang mahsyar nanti. Jangan mencintai mereka melebihi daripada idola kita kepada Rasul. Termasuk ibu-ibu nih di bawah, Ustadz, saya suka banget ngelihat apa itu, drama Korea, apa namanya? Drakor. Waduh, singkatannya hebat banget. Baru dengar saya ada drakor. Jadi hadirin, yang begituan udah jadi tontonan aja, jangan diidolakan. Ini perkataan Habib Umar ini, guru mulia seluruh umat
ulama Indonesia. Ya, hati-hati bagi orang yang mengidolakan lebih daripada baginda Rasul. Dia akan dibangkitkan bersama orang-orang itu, bersama pemain bola terkenal, bersama para artis, bersama ini itu. Kecuali kalau emang ada artis yang nekat, gak apa-apa, saya mau dibangkitkan sama artis Hollywood katanya. Ya itu terserah dia dah. Yang penting kita udah nyampein. Nah hadirin, jadi seseorang ini bersama orang yang dicintai. Kita cinta kepada Nabi dengan harapan dengan maulid ini mendapat syafaat Nabi, mendapat kebaikan. Abu Jahal aja Pak, Abu Jahal ketika Nabi Muhammad lahir, maka beliau saking senangnya memerdekakan budak hamba sahayanya yang bernama Suwaibah. Ini diriwayatkan sama Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak mungkin untuk meletakkan satu hadis tanpa beliau edit, tanpa beliau riset terlebih dahulu. Ini termasuk hadis pilihan dalam sekian ribu hadis Sahih Bukhari. Ceritanya begini, ketika Abu Lahab, kan Abu Lahab sudah jelas tuh ayatnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran data lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Udah jelas. Tapi gara-gara dia memerdekakan budak hamba sayanya, seneng sama kelahiran keponakannya Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad keponakannya. Nih, hadirin, ketika Abu Lahab